Baik, selamat sore. Kami ucapkan kepada Ibu Niwayan Sumaryadi sebagai Ketua Penguji dan Bu Marina sebagai Sekretaris Penguji. Hari ini akan dilaksanakan ujian laporan akhir studi atas nama Maria Krista. Ya, sebelum ujian laporan akhir studi ini dilaksanakan, kami ingin bertanya dulu kepada Saudari Maria Krista, apakah hari ini Anda siap untuk ujian? Siap. Suaranya nggak ada. Loh, Maria suaranya gedein dari tadi. Siap di ujian? Siap, Pak, siap. Siap, baik. Sehat hari ini? Sehat ya? Iya, Pak, sehat. Baik. Oke, Iya. sebelum ujian dilaksanakan, kami ingin memberikan sedikit pengarahan mengenai tata cara persidangan. Ujian laporan akhir studi ini akan dilaksanakan dalam 3 sesi. Sesi pertama adalah sesi presentasi dari mahasiswa, kurang lebih 15 menit. Sesi kedua adalah sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan oleh para penguji, dan sesi terakhir adalah sesi sidang untuk menentukan penilaian atas laporan akhir studi Anda. Nah, jadi bagaimana kami menilai laporan akhir studi Anda? Ada 3 kriteria penilaian. Yang pertama adalah kami akan menilai tulisan Anda, hard copy yang sudah diberikan, laporan akhir studi yang sudah diberikan, itu bobotnya dikalikan 1. Yang kedua, kami akan menilai presentasi Anda lagi sebentar. Semakin bagus presentasi Anda, maka bobotnya nilainya makin bagus. Bobotnya dikalikan 2. Nah, kemudian yang terakhir adalah jawaban atas pertanyaan pada saat sesi tanya jawab. Ini bobotnya paling besar, yaitu dikalikan 3 ya. Nanti total nilai akan dibagi 6, kemudian rata-rata dari 3 penguji ini akan menentukan kelulusan Anda. Minimal nilai akhir yang diperoleh agar bisa dinyatakan lulus adalah 65. Ya, 65, skornya 65, sangat rendah ini, dan minimal B. Kalau di bawah itu berarti ada sesuatu yang harus Anda lakukan. Bisa ditolak atau mengulang penelitian. Nah, selanjutnya sebelum ada presentasi, kami ingin memberikan permakluman kepada ibu-ibu penguji. Ini adalah salah satu mahasiswa UPW di mana sudah bekerja dan melakukan pekerjaan yang lagi ada sekarang di zaman now. Ya, jadi ketika pekerjaan di bidang pariwisata sudah mulai mengendor, ternyata mahasiswa kita dia justru mendapatkan pekerjaan. Orang lain putus kerja, dia dapat kerja, tetapi di pekerjaan yang kebanyakan orang bilang pekerjaan zaman now, yaitu kerja di Grab, di online shop, berjualan makanan, secara online di e-commerce. Nah, nanti silakan ibu-ibu memberikan penilaian secara objektif atas kinerja penelitian mahasiswa kita. Nah, berikutnya kami persilakan kepada Saudari Maria Krista untuk menyampaikan laporan akhir studinya kurang lebih selama 15 menit. Silakan diatur waktunya. Silakan presentasi, silakan tunjukkan presentasi Anda. Silakan. Ayo, silakan. Sudah di-share? Udah, Bu. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya Niwayan Sumaryadi, Pak, Bu Marin SP LIMM, dan Bapak Iwayan Wijayasa SST. Saya akan langsung menjelaskan materi saya. Judul laporan akhir studi Bali Blast and Beverage dalam meningkatkan penjualan. Yang pertama latar belakang masa pandemi COVID-19 beverage melakukan online.
baca jasa makanan, gerakan Bali Blast untuk berjualan secara online, dukungan masyarakat menikmati it, Bali Blast bekerja sama dengan dalam meningkatkan beverage berupaya promosi baik melalui digital atau online. Rumusan meneliti yang pertama, bagaimanakah protokol kesehatan Bali Blast Food meningkatkan penjualan makanan dan minuman di pandemi COVID-19. Yang kedua, upaya apa sajakah yang dilakukan Food and Beverage dalam makanan dan minuman di masa pandemi COVID-19. Tujuan penelitian yang pertama, tujuan umum mengetahui upaya meningkatkan penjualan makanan di mengetahui upaya meningkatkan penjualan makanan dan minuman di and beverage. Tujuan khusus yang pertama, mengetahui penerapan protokol kesehatan Bali Blast Food and Beverage, penjualan makanan dan minuman di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, upaya apa saja Blast Food and Beverage meningkatkan penjualan makanan di masa COVID-19. Alat penelitian yang pertama terhadap lembaga besar masukan guna meningkatkan kualitas pendidikan masuk para pendalam referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat kaya dan menambah. Yang kedua, manfaat terhadap industri. Sebagai penilaian terhadap perusahaan dari apa yang sudah didapatkan oleh penulis selama training. Yang kedua, B, sebagai salah satu media promosi untuk memperkenalkan Bali Blast Food and Beverage kepada publik. Yang ketiga, manfaat terhadap peneliti atau mahasiswa. Memperoleh hasil dan penemuan dari kegiatan penelitian. Yang B, sebagai salah satu syarat menyelesaikan laporan akhir studi di Akademi Pariwisata Akbar Denpasar. Landasan teori, di sini ada pengertian upaya, pengertian meningkatkan penjualan, dan pengertian makanan dan minuman. Bapak dan Ibu bisa lihat di naskahnya. Metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Jadi, peneliti melakukan penelitian itu dari tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 31 Mei 2021. Tempat penelitiannya itu di Bali Blast Food and Beverage. Yang kedua, objek penelitian. Objek penelitian yang diambil yaitu upaya Bali Blast Food and Beverage dalam meningkatkan penjualan makanan dan minuman di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, sumber data. Yang pertama, data primer, yaitu data-data utama yang diperoleh langsung dari tempat bekerja atau perusahaan. Yang kedua itu data sekunder, data-data penunjang yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Ada metode observasi partisipasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Analisis data. Analisis yang digunakan dalam penulis laporan akhir studi ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, sejarah Bali Blast Food and Beverage. Sejarah Bali Blast Food and Beverage berawal dari berdirinya Bali Blast pada tahun 2015 dengan outlet pertama yang berlokasi di Food Court Lipo Mall
dan merupakan hasil franchise dari Sedap Soro yang berasal dari Surabaya. Bali Blast Food and Beverage membuka outlet baru yang bertema dengan Steak Corner yang berada di Plaza Renon dan Hotel Kuta Point. Pada tahun 2018, outlet yang berada di Lipo Mall ditutup karena kondisi mall yang sepi dan pendapatan yang menurun tidak cukup untuk biaya operasional. Pada tahun 2019, 3 outlet lainnya ditutup sementara karena dampak COVID-19, sehingga pada bulan Mei 2021, Bali Blast Food and Beverage kembali buka di Grab Kitchen dan penjualannya dilakukan secara online. Logo perusahaan, Bapak dan Ibu bisa dilihat di naskah juga. Lokasi perusahaan atau objek penelitiannya itu berlokasi di Bali Blast Food and Beverage di Grab Kitchen, Jalan Mahendra Data nomor 78C, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali. Selanjutnya bagian departemen Bali Blast Food and Beverage. Yang pertama ada owner, yang kedua ada manajer operasional, yang ketiga ada supervisor, yang keempat ada administrasi, dan yang terakhir ada produksi atau cook. Fasilitas Bali Blast Food and Beverage, yang pertama ada kitchen, Grab merchant, lemari pendingin, tempat parkir, dan toilet. Penerapan protokol kesehatan di Bali Blast Food and Beverage dalam meningkatkan penjualan makanan dan minuman di masa pandemi COVID-19. Yang pertama itu penerapan protokol kesehatan bagi karyawan dengan melakukan tes swab, memakai hand sanitizer, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Yang kedua, penerapan protokol kesehatan terhadap makanan dan minuman, yaitu yang pertama memakai hand sanitizer, yang kedua pengecekan suhu terhadap driver, dan yang ketiga penggunaan segel makanan. Dan yang terakhir, penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja. Yang pertama jaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga penyemprotan disinfektan. Upaya Bali Blast Food and Beverage dalam meningkatkan penjualan makanan dan minuman di masa pandemi COVID-19. Yang pertama promosi, itu metode promosi online. Jadi ada 2 metode yang digunakan oleh Bali Blast Food and Beverage, yaitu media sosial dan marketplace. Marketplace-nya di sini itu ada GoFood dan GrabFood. Yang kedua, metode promosi offline, yaitu promosi di kemasan, kartu nama, dan buku menu. Yang ketiga, promosi penjualan online. Jadi ada berbagai macam bentuk promosi, yaitu buy to get one free, promo menu rame-rame, diskon 10.000 ongkos kirim, promo jajan malam G 50%, promo bareng GK 35A 50%, dan promo ambil sendiri 50%. Yang ke B ada inovasi produk. Yang pertama tampilan kemasan, yang kedua mengembangkan variasi produk makanan dan minuman. Di dalamnya terdapat melakukan penggabungan bahan makanan dan minuman. Yang kedua memperbaiki rasa produk makanan dan minuman yang sudah ada. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan, Bali Blast Food and Beverage telah menerapkan protokol kesehatan terhadap karyawan, makanan dan minuman, lingkungan tempat kerja, dan upaya dalam meningkatkan penjualan di masa pandemi dengan cara memanfaatkan media promosi online dan offline. Saran, Bali Blast Food and Beverage perlu memanfaatkan media lain sebagai media promosi, dan penulis juga menyarankan untuk aktif menggunakan media sosial. Demikian materi presentasi hari ini. Terima kasih.